Matematika 5, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Halo anak-anak, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat-sehat ya. Nah, berjumpa lagi dengan Ustadzah Tika. Selama setahun ke depan, nanti kalian akan belajar bersama Ustadzah pada mata pelajaran matematika. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah mengoperasikan penjumlahan pecahan, yang kedua mengoperasikan pengurangan pecahan. Nah, bagaimana sih mengoperasikan penjumlahan pecahan biasa, campuran, dan desimal? Dan bagaimana mengoperasikan pengurangan pecahan biasa, campuran maupun desimal? Kita simak bersama-sama ya. Nah, pecahan itu ada pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Pecahan biasa itu contohnya seperti 1/2, 1/4, dan 3/10. Untuk pecahan campuran contohnya ada 1, 1/2, 2, 2/3, dan 2, 1/10. Untuk pecahan desimal contohnya 0,1, 2,5, 0,025. Nah, penjumlahan pecahan biasa ini sebelumnya kita bahas tentang pecahan biasa dulu. Pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat itu contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan B-nya bukan 0. Kenapa kok tidak boleh 0? Karena ketika penyebutnya nanti 0, maka hasilnya tidak terdefinisi atau tidak diketahui. Coba kalian menjumlahkan membagi dengan kalkulator. Misalkan 1 dibagi 0, nanti hasilnya tidak diketahui. 100 dibagi 0, nanti juga hasilnya tidak diketahui. Nah, ketika ada pecahan berbentuk A per B, A itu dinamakan pembilang dan B dinamakan penyebut. Untuk menjumlahkan pecahan biasa, perhatikan diagram berikut. Jika pecahannya mempunyai penyebut yang sama, maka yang dilakukan adalah menjumlahkan pembilang pecahan dan penyebutnya tetap. Tapi jika penyebut pecahannya berbeda, maka yang dilakukan terlebih dahulu adalah menyamakan penyebut pecahan dengan mencari KPK-nya, lalu menyesuaikan pembilangnya. Setelah sesuai dan penyebutnya sama, maka jumlahkan pembilang pecahan dan penyebutnya tetap. Nah, kita masuk ke contoh. 2/7 ditambah 4/7 sama dengan berapa ya? Nah, penyelesaiannya seperti ini. Karena pecahannya berpenyebut sama, maka dapat langsung dijumlahkan pembilangnya. Jadi 2 ditambah 4/7. Kenapa kok 7? Tadi aturannya penyebutnya tetap, tidak dijumlahkan. Jadi 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6. Kita perhatikan gambar berikut. Nah, jika pecahannya 2/7, maka daerah yang diarsir ada 2. 1, 2. Tadi ditambahkan dengan 4/7, berarti daerah yang diarsir ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau dijumlahkan, tadi yang atas 2/7, daerah yang diarsir ada 2, yaitu 1, 2. Nah, karena yang bawahnya tadi 4/7, maka yang diarsir ditambah 4. 1, 2, 3, 4. Menjadi berapa? Ya, betul sekali, menjadi 6/7. Jadi dapat disimpulkan bahwa 2/7 ditambah 4/7 sama dengan 6/7. Contoh yang kedua ini dengan penyebut berbeda.
1/2 ditambah 1/3. Penyelesaiannya, karena pecahan berpenyebut berbeda, maka tentukan terlebih dahulu KPK dari kedua penyebut. Penyebutnya ada 2 dan 3. Kita cari KPK-nya dulu. Nah, kelipatan 2 itu ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Untuk kelipatan 3 ada 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Dari kelipatan 2 dan 3 ini kita peroleh kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 6. Maka KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Karena KPK-nya adalah 6, maka penyebutnya diganti menjadi 6. Dari 2 menjadi 6 ini dikalikan 3. Maka pembilangnya juga harus dikali 3. 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Nah, untuk selanjutnya 1/3 ini kita rubah penyebutnya menjadi 6. Dari 3 menjadi 6 itu dikalikan 2. Jadi pembilangnya juga dikalikan 2. 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Jadi dapat langsung kita jumlahkan 3/6 dijumlahkan dengan 2/6, nanti hasilnya akan mendapatkan 5/6 karena 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Nah, kita perhatikan gambar ini. Persegi panjangnya, karena pecahnya setengah berarti persegi panjangnya dibagi menjadi 2. Daerah yang diarsir sebanyak 1. Ditambahkan 1/3 berarti 1 persegi panjang dibagi menjadi 3. Daerah yang diarsir ada 1. Nah, karena KPK-nya 6, maka persegi panjangnya dibagi menjadi 6. Nah, coba lihat daerah yang diarsir tadi atau yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau menjadi 3 dengan bagiannya keseluruhan sebanyak 6. Jadi pecahannya menjadi 3/6. Nah, untuk yang 1/3, ketika persegi panjangnya kita bagi menjadi 6, daerah yang diarsir itu sebanyak 2 dari 6 bagian. Maka pecahnya menjadi 2/6. Nah, kalau kita gabungkan dari 1/2 tadi, pecahan yang diarsir atau gambar yang diarsir sebanyak 3, dan yang bawah atau 1/3 itu hanya 2 yang diarsir, berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi yang diarsir sebanyak 5/6. Maka hasil dari 1/2 ditambah 1/3 itu adalah 5/6. Untuk contoh selanjutnya, 2/3 ditambah 3/5. Caranya sama, kita mencari KPK dari 3 dan 5. Nah, nanti akan kita peroleh kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 15. KPK dari 3 dan 15 adalah 15. Jadi penyebut pecahannya kita rubah menjadi 15. Dari 3 menjadi 15 itu berarti kita kalikan 5. Pembilangnya juga kita kalikan 5. 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Untuk yang selanjutnya 3/15, karena penyebutnya sudah 15, maka kita tulis sama seperti pecahan yang awal, yaitu 3/15. Jadi 10/15 ditambah 3/15 hasilnya adalah 13/15. Jadi kesimpulannya 2/3 ditambah 3/15 sama dengan 13/15. Nah, ini Ustazah ada cara cepat penjumlahan pecahan. Tadi kita sudah menjumlahkan 1/2 ditambah 1/3 itu hasilnya 5/6. Coba kita buktikan kalau dengan cara cepat hasilnya sama atau tidak. Cara yang pertama, untuk pembilangnya kalikan silang pembilang dengan penyebut kedua pecahan. Kemudian tambahkan hasilnya. Ini 1 dikali 3 nanti hasilnya adalah 3. 1 dikali 2 hasilnya 2. Dan untuk penyebutnya, maka caranya dengan mengalihkan kedua penyebut. Penyebutnya ada 2 dan 3. 2 dikali 3 hasilnya 6.
Jadi hasil akhirnya adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5 dan penyebutnya tetap 6. Nah, terbukti kan hasilnya 5/6 juga. Untuk cara cepat untuk soal yang kedua, 1/2 ditambah 2/5. Caranya tetap sama. 1 dikali 5 hasilnya 5, 2 dikali 2 hasilnya 4. Dan penyebutnya 2 dikali 5 hasilnya 10. 5 ditambah 4 adalah 9 dan penyebutnya 10. Jadi 1/2 ditambah 2/5 hasilnya 9/10. Nah, selanjutnya ini adalah penjumlahan pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan biasa pembilangnya itu jika pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya dapat diubah menjadi pecahan campuran dalam bentuk A, B per C, dengan A, B, dan C-nya adalah bilangan bulat dan C-nya tidak boleh 0. Nah, kita mengingat kembali cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, ini ada pecahan 7/3. Jika diubah ke pecahan campuran, maka caranya adalah 7 dibagi 3. 7 dibagi 3, itu yang mendekati adalah 3-nya dikalikan dengan 2. Maka 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian kita kurangkan, 7 dikurangi 6 hasilnya 1. Nah, dari sini bisa kita buat pecahan campuran. 7/3 itu sama dengan yang pembaginya kita taruh sebagai penyebut, yaitu adalah 3. Dan hasil baginya 2 dijadikan sebagai bilangan bulatnya atau di depan pecahan biasa. Dan untuk sisa pembagiannya kita jadikan sebagai pembilangnya. Nah, jadi pecahan campuran dari 7/3 adalah 2/1/3. Nah, sekarang cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 2/1/3 jika diubah ke pecahan biasa, maka penyebutnya tetap 3. Kemudian kita kalikan 2 dan 3. Hasil 2 kali 3 adalah 6. Nah, satunya pindah ke situ. Nah, hasilnya adalah 7/3. Jadi pecahan biasa dari 2/1/3 adalah 7/3. Untuk menjumlahkan pecahan campuran, perhatikan diagram berikut. Ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kalau sudah, pastikan penyebut kedua pecahan sama. Jika berbeda, maka samakan penyebutnya dengan mencari KPK. Kemudian sesuaikan pembilangnya. Jumlahkan kedua pecahan. Kalau sudah, maka sederhanakan pecahan, kemudian ubah menjadi pecahan campuran lagi. Nah, pada penjumlahan pecahan campuran, pecahan juga dapat dikelompokkan menjadi bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan campuran itu bentuknya A, B per C dapat ditulis menjadi A ditambah B per C. Nah, seperti rumus yang di bawah itu, A, B per C ditambah D, E per F, itu bilangan bulatnya ada yang bertuliskan warna merah, A ditambah D, itu sebagai bilangan bulat. Dan B per C ditambah E per F itu adalah bilangan pecahan biasa. Contoh soal 2/1/3 ditambah 2/5. Penyelesaiannya adalah cara yang pertama, 2/1/3 itu kita ubah menjadi pecahan biasa, menjadi 7/3. Langsung kita jumlahkan, 2/1/3 ditambah 2/5 itu sama dengan 7/3 ditambah 2/5. Nah, karena pecahannya berpenyebut berbeda, maka kita cari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 3 dan 5 adalah 15, maka penyebutnya kita rubah menjadi 15 semuanya. Dari 3 menjadi 15 itu kita kalikan 5, berarti pembilangnya 7 itu kita kalikan 5 menjadi 35.
Dan yang 2/5 itu dari 5 menjadi 15 itu kita kalikan 3, berarti pembilangnya juga kita kalikan 3. Hasilnya adalah 6. 35 ditambah 6 adalah 41. Jadi hasilnya adalah 41/5. Nah, itu kita jadikan menjadi pecahan campuran. 41 dibagi 5 nanti hasilnya 2 sisa 11. Jadi kalau kita jadikan pecahan campuran menjadi 2 11/15. Nah, ada cara 2 ini. 2 1/3 itu tadi sama dengan bilangan bulatnya 2 ditambah bilangan pecahan biasanya 1/3. Jadi dapat ditulis 2 ditambah 1/3 ditambahkan 2/5. 3 dan 5 itu kita cari KPK-nya, nanti ketemu 15. Jadi penyebut pecahannya kita ganti menjadi 15 semuanya. Nanti dari 3 menjadi 15 kita kalikan 5, jadi pembilangnya dikalikan 5. Nah, yang pecahan 2/5 juga kita jadikan per 15, nanti dikalikan dengan 3, jadi 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, maka akan dapat diperoleh hasilnya 2 11/15. Nah, hasilnya sama saja kan antara cara 1 dan cara 2. Tinggal kalian lebih memilih cara yang mana, lebih mudah cara yang 1 atau cara yang kedua. Karena kesimpulannya sama, 2 1/3 ditambah 2/15 itu hasilnya adalah 2 11/15. Nah, sekarang contoh soal yang kedua, 2 5/7 ditambah 1 1/3. Cara yang pertama, 2 5/7 itu dijadikan pecahan biasa, hasilnya 19/7. Dan 1 1/3 dijadikan pecahan biasa menjadi 4/3. Nah, dari 2 5/7 ditambah 1 1/3 kita jadikan pecahan biasa tadi menjadi 19/7 ditambah 4/3. Kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya. KPK-nya dari 7 dan 3 adalah 21. Maka penyebutnya dirubah menjadi 21. Nah, dari 7 untuk menjadi 21 kita kalikan 3, hasilnya 57. Dan 4/3 kita jadikan penyebutnya 21, pembilangnya berubah menjadi 28. Nanti hasilnya 57 ditambah 28 hasilnya adalah 85/21. Kita ubah menjadi pecahan campuran. 85 dibagi 21 sama dengan 4 sisa 1. Jadi menjadi 41/21. Untuk cara yang kedua sama seperti tadi, 2 5/7 sama dengan 2 ditambah 5/7. Untuk 1 1/3 menjadi 1 ditambah 1/3. 2 5/7 ditambah 1/3 itu berarti menjadi 2 ditambah 5/7 ditambah 1 ditambah 1/3. Kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. KPK dari 7 dan 3 tadi ketemu 21, maka penyebutnya dijadikan 21. Nah, kita kelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, jadi 2 ditambah dengan 1. Dan ditambah lagi, tadi pecahan 5/7 kita jadikan penyebut 21, hasilnya 15/21. Dan yang 1/3 menjadi 7/12. Jadi 2 ditambah 1 ditambah 15/21 ditambah 7/21 hasilnya 3/22/21. Nah, kita jadikan menjadi pecahan
pecahan campuran yang lebih sederhana karena 22 itu sebagai pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi kalau kita jadikan pecahan yang lebih sederhana lagi menjadi 3 ditambah 1 per 21 sama dengan 1 per 21. Nah, hasilnya cara 1 dan cara 2 sama. Jadi kesimpulannya 25 per 7 ditambah 1 per 3 sama dengan 1 per 21. Selanjutnya penjumlahan pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Contohnya 0,1, 0,12, 0,234. Nah, perhatikan langkah-langkah penjumlahan pecahan desimal berikut. Letakkan angka sesuai nilai tempatnya dengan meluruskan tanda koma. Jadi antara tanda koma pecahan 1 dan yang kedua itu komanya harus lurus kalau dijumlahkan dengan cara bersusun. Jumlahkan setiap angka seperti pada penjumlahan bersusun ke bawah. Jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan. Penjumlahan desimal dapat dilakukan dengan cara bersusun ke bawah agar lebih mudah. Contohnya 0,37 ditambah 0,5. 0,37 ditambah 0,5. Nah, seperti itu penulisannya. Tanda komanya itu harus lurus. Kita langsung jumlahkan. 7-nya turun ke bawah karena tidak ada angka di lurusnya angka 7. Jadi 7-nya langsung turun ke bawah. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, karena lurus tanda koma berarti dikasih tanda koma terlebih dahulu. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, komanya harus lurus. Jadi hasilnya 0,37 ditambah 0,5 hasilnya adalah 0,87. Untuk contoh yang kedua, 0,15 ditambah 0,642. Caranya sama, harus meluruskan tanda koma. Nah, jika kita langsung jumlahkan, 2-nya turun, 5 tambah 4 sama dengan 9, 1 tambah 6, 7, tanda koma, kemudian 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi, hasil dari 0,515 ditambah 0,642, hasilnya adalah 0,792. Untuk menjumlahkan pecahan dengan bentuk berbeda, ubahlah pecahan menjadi bentuk yang sama. Contoh, ada 25% ditambah 1 per 2. Satu bentuknya persen, satu bentuknya pecahan biasa. Maka harus kita rubah menjadi pecahan persen atau pecahan biasa. Nah, cara yang pertama, pecahan disamakan menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. 25% itu sama dengan 25 per 100 sama dengan 1 per 4. Kenapa kok sama dengan 1 per 4? Kita sederhanakan pecahannya menjadi pecahan yang paling sederhana. Jadi 25% ditambah 1 per 2 itu hasilnya sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 2. Nah, karena penyebutnya berbeda, maka harus menyamakan penyebutnya. Disamakan menjadi berapa? Ya, KPK dari 4 dan 2 adalah 4, maka 1 per 4 tadi tetap ditulis 1 per 4, dan pecahan yang kedua yang setengah menjadi pecahan 2 per 4. Jadi hasilnya adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3, jadi 3 per 4. Nah, ada yang cara kedua, pecahan disamakan dalam bentuk persen. Nah, 1 per 2 itu sama dengan 1 per 2 dikalikan 100%. Kenapa kok dikalikan 100%? Karena untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen itu harus dikalikan 100%. Hasilnya adalah 50%. Nah, 25% ditambah 1 per 2 itu hasilnya adalah 25% ditambah 50% sama dengan 75%. Nah, untuk pengurangannya
cara menyelesaikan pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran sama seperti cara menyelesaikan penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. 9/15 dikurangi 2/15. Penyelesaiannya, karena pecahannya berpenyebut sama, maka dapat langsung dikurangkan pembilangnya. 9/15 dikurangi 2/15. 9 dikurangi 2 sama dengan 7/15. Nah, kalau kita aplikasikan dalam gambar itu seperti itu, karena 9/15 maka daerah yang diarsir sebanyak 9 dari 15 bagian. Nah, karena dikurangi 2 maka kita hilangkan 2 bagian yang diarsir menjadi 7/15. Jadi 9/15 dikurangi 2/15 sama dengan 7/15. Untuk selanjutnya 5/6 dikurangi 2/4 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya sama. Kita cari KPK-nya dulu untuk menyamakan penyebutnya. KPK dari 6 dan 4 nanti kita peroleh hasilnya adalah 12. Jadi penyebut pecahannya kita ganti menjadi 12. Dari 5/6 kita rubah menjadi 12, maka 6 menjadi 12 dikalikan 2. Dan pembilangnya juga kita kalikan 2. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Dan pecahan yang 2/4 kita rubah menjadi 12, maka 4 menjadi 12 kita kalikan 3. Jadi pembilangnya juga kita kalikan 3. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Maka 2/4 itu pecahannya senilai dengan 6/12. Tinggal kita jumlahkan. Tinggal kita kurangkan. 10/12 dikurangi 6/12 maka hasilnya adalah 4/12. Nah, dari 4/12 ini dapat disederhanakan menjadi 1/3. Kenapa kok 1/3? Karena baik pembilang maupun penyebutnya kita bagi dengan angka 4. Jadi 5/6 dikurangi 2/4 sama dengan 1/3. Nah, cara cepatnya itu sama. Maaf, itu tandanya keliru ya, harusnya tanda kurang. Nah, 1 dikali 5 hasilnya adalah 5. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Dan untuk penyebutnya 2 dikali 5 hasilnya 10. Maka 5 dikurangi 4 itu adalah 1 dan penyebutnya tetap 10. Maka hasilnya tadi adalah 1/10. Untuk contoh soal yang selanjutnya 3/4/5 dikurangi 2 1/2. Nah, kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, diperoleh seperti itu. 9/15 dikurangi 3/2. Penyebutnya kita samakan. KPK dari 5 dan 2 adalah 10. Jadi penyebutnya diubah menjadi 10. Dari 5 menjadi 10 dikalikan 2, maka penyebutnya 19 juga dikali 2 sama dengan 38. Dan dari 2 menjadi 10 itu penyebutnya kita kalikan 5, maka pembilangnya 3 dikali 5 hasilnya adalah 25. Maaf, tadi dikalikan itu ya. Nah, dari 38 dikurangi 25 hasilnya adalah 13/10. Diubah menjadi pecahan campuran. 13 dibagi 10 hasilnya adalah 1 sisa 3. Jadi menjadi 1/3/10.
Nah, ada cara yang kedua. 3/4/5 itu sama dengan 3 ditambah 4/5. 21/3 sama dengan 2 ditambah 1/2. Nah, 3/4/5 dikurangi 21/2 menjadi seperti itu. Langsung kita kelompokkan. Samakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu, yaitu 10. Dan bilangan bulat kita kelompokkan dengan bilangan bulat, pecahan biasa kita kelompokkan dengan pecahan biasa. Maka hasilnya diperoleh 3/10. Jadi jika diubah menjadi pecahan campuran, 1/3/10. Nah, untuk pengurangan pecahan desimal. Pengurangan desimal dapat dilakukan dengan cara bersusun ke bawah agar lebih mudah. Contoh, 0,72 dikurangi 0,52. 0,75 harus lurus tanda komanya. 5 dikurangi 2 hasilnya 3. 7 dikurangi 5 hasilnya 2. Kemudian 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Maka 0,75 dikurangi 0,52 hasilnya 0,23. Untuk contoh yang kedua, 0,8 dikurangi 0,25. Kita luruskan tanda komanya. Nah, kenapa ditambah 0? Karena 0,8 itu senilai dengan 0,80. Jadi agar 5-nya bisa dikurangi, itu atasnya ditambah dengan angka 0. 0 dikurangi 5 itu tidak bisa kita pinjam depannya menjadi 10. Jadi 10 dikurangi 5 hasilnya 5. Nah, tadi 8-nya sudah dipinjam 1, maka menjadi 7. 7 dikurangi 2 hasilnya adalah 5. Dan 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Maka 0,8 dikurangi 0,25 hasilnya adalah 0,55. Untuk pengurangan berbagai bentuk pecahan. 0,75 dikurangi 50%, pecahannya disamakan menjadi bentuk pecahan desimal. 50% itu jika dijadikan pecahan desimal, maka 50/100 sama dengan 0,50. Kita langsung kurangkan 0,75 dikurangi 0,50, nanti hasilnya 0,25. Untuk cara yang kedua, kita rubah menjadi persen. Nah, pecahan disamakan dalam bentuk persen, berarti 0,75 itu sama dengan 75/100. Kita kalikan 100 menjadi 75%. 0,75 dikurangi 50%, hasilnya adalah 75% dikurangi 50% sama dengan 25%. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, contoh yang pertama, Mita mempunyai pita merah dan biru. Panjang pita merahnya 5/8 meter. Panjang pita birunya 1/2 meter. Lebih panjang dari pita merahnya. Berapakah panjang seluruh pita Mita? Nah, kita ketahui bahwa pita merahnya tadi adalah 5/8 meter. Dan pita birunya 1/2 meter lebih panjang dari pita merah. Jadi pita merahnya ditambahkan dengan 1/2 meter. Pita merahnya tadi adalah 5/8 ditambahkan dengan 1/2. Disamakan dulu penyebutnya menjadi 8. Nah, 5/8 ditambahkan dengan 4/8 menjadi 9/8.
Nah, panjang pita seluruhnya tadi caranya adalah dengan menjumlahkan pita merah ditambahkan dengan pita biru. Pita merahnya tadi kita ketahui 5/8 ditambahkan dengan 9/8. Nah, 5 ditambah 9 hasilnya 14 dan penyebutnya tetap 8. Kita ubah menjadi pecahan sederhana dengan membagi 2. 14-nya dibagi 2 sama dengan 7 dan 8-nya dibagi 2 sama dengan 4. Nah, dari 7/4 kita ubah menjadi pecahan campuran 1/3/4 meter. Jadi dapat kita simpulkan panjang seluruh pita mita adalah 1/3/4 meter. Untuk contoh yang kedua, seseorang mendaki sebuah gunung dengan ketinggian 8,848 km. Pada pendakian pertama, ia berhasil mendaki sehingga ketinggiannya itu mencapai 3,78 km di atas permukaan air laut. Maka pada pendakian kedua, ia berhasil mendaki lagi sejauh 2,5 km lebih tinggi. Berapa kilometer lagi ia mencapai puncak gunung? Caranya diketahui ketinggian gunungnya tadi 8,848 km. Pendakian pertamanya 3,78 km dan pendakian keduanya adalah 2,5 km. Ketinggian yang dicapai caranya mencari adalah pendakian pertama ditambah pendakian kedua. Nah, kita jumlahkan. Hasilnya adalah 8 dikurangi 0 sama dengan 8, 7 dikurangi 5 sama dengan 2, 3 dikurangi 2 sama dengan 6. Ya, karena mengapa kok menjadi 6? Tadi menyimpan 1 dari penjumlahan 7 ditambahkan dengan 5. Nah, jadi hasilnya 6,28 km. Nah, tadi yang ditanyakan berapa kilometer lagi pendakian mencapai puncak. Jadi caranya adalah mengurangkan ketinggian gunung dikurangi capaian pendakian. Ketinggian gunungnya tadi 8,848 km dikurangi 6,28 km. Nah, nanti hasilnya 8 dikurangi 0 sama dengan 8. 4 dikurangi 8 hasilnya 6. Kita meminjam dari depannya. Jadi 7 tadi 8 kita pinjam 1 menjadi 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Kemudian 8 dikurangi 6 hasilnya adalah 2. Jadi pendakian untuk mencapai puncak gunung itu harus sejauh 2,568 km lagi. Nah, seperti itu. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya akan Ustazah kirimkan tugas tertulisnya ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.